tanggapan terkait putusan. Jadi terkait dengan putusan perkara perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 479 yang berlangsung di Pengadilan Surabaya, sudah diputus pada tanggal 16 Februari 2021 ya. Dalam hal ini putusan ini belum dapat diterima ya, tidak diterima. Sehingga kami melakukan upaya hukum berupa banding. Dan kami tanggal 17 hari ini sudah mengajukan pernyataan banding. Jadi pernyataan banding inilah nanti pengadilan akan menerbitkan penetapan Surabaya dengan surat kuasanya juga sudah kami siapkan karena masuk ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Jadi itulah upaya hukum kami selanjutnya. Pak, alasan bandingnya Pak? Jadi begini, kita sejauh ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena pertimbangan hukumnya, karena salinan putusan itu masih belum jadi, sehingga kami belum bisa itu. Tapi yang jelas fakta hukum yang sudah ada, baik tergugat 1, tergugat 2, termasuk turut tergugat 1, itu semua sudah mengakui bahwa penerbitan SHGB mereka atau penguasaan lahan mereka itu berdasarkan petut D nomor 61 milik klien kami. Ini sudah diakui semua, termasuk BPN. Artinya dengan fakta hukum seperti ini, saya juga bingung. Makanya kenapa kami mengajukan banding. Kami masih yakin bahwa hak-hak daripada para pencari keadilan masih bisa didapatkan ya. Kita menuntut rasa keadilan yang kita tuntut di sini. Sebab terkait dengan perkara yang sudah ada, dari bukti-bukti yang ada pun sudah sangat terang benderang ya, sangat jelas ya, bahwa petut D nomor 61 itu milik Budin Petari. Itu sangat jelas. Bahkan alat bukti yang dikeluarkan oleh Pemkot Surabaya pun sama. Pemkot Surabaya dalam hal ini Kepala Kelurahan Sandikrat itu hanya satu alat bukti yang dikeluarkan, yakni salinan petut D nomor 61 sama persis dengan bukti yang kami ajukan, sama persis. Jadi apa yang menjadi persoalan di sini? Itulah salah satu menjadi dasar kenapa kami mengajukan banding. Citraland perolehan hak tanahnya itu berdasarkan pernyataan di bawah tangan. Padahal kalau mengacu pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 PP 10 tahun 61 itu dulu mengacu kepada tentang pendaftaran tanah itu dengan akta. Saat itu camat itu selaku PPAT sebelum berlaku peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 ya. Sehingga sangat aneh gitu kalau pernyataan di bawah tangan, apalagi yang bertanda tangan cuma satu orang dari ahli waris, ngakunya seperti itu. Hal ini yang sedang kami akan telusuri. 10 pernyataan pelepasan hak ini yang mendasari Citraland menguasai tanah. Tapi pokok perkara dalam perkara yang kami tuntut ini adalah tentang petut D61 yang dengan dasar itulah mereka menguasai tanah itu. Jadi satu hal lagi kecurigaan kami duga petut D yang asli berada di BPN. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena penerbitan SHGB nomor 164 itu berdasarkan petut D61, sehingga maksudnya petut D61 diganti dengan SHGB. Berarti jelas dokumen ini ada di sana. Sejauh ini apa bisa Pak ditelusuri bahwa minta salinan yang asli petut D itu Pak dari BPN?
Itu nanti itu kan masalah warka ya. Jadi warka itu suatu dokumen negara yang berisikan data-data suatu dasar-dasar penerbitan alas hak ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan harusnya dikeluarkan oleh BPN warka itu harus diserahkan ditunjukkan ke Di persidangan tersebut BPN menunjukkan apa enggak, Pak? dia menunjukkan bukti sebagai bukti gambar dan juga bukti-bukti warka dia tunjukkan juga. Tapi ya itu tadi kembali lagi kepada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Surabaya yang sampai saat ini kami belum tahu. Belum tahu. Karena masih nunggu 14 hari ke depan, Pak ya. Iya. Jadi secara kalau kita bicara hukum acara di pengadilan mau 14 hari setelah putusan baru bisa keluar. Tapi untuk pengajuan pernyataan banding bisa kita ajukan lebih dahulu. Kalau masalah memori banding itu nanti menyusul. Menunggu salinan putusan. Salinan putusan inilah menjadi untuk kita menyusun memori banding nanti. Kira-kira ada rencana juga nggak, Pak, sampai ke ranah pidana nggak, Pak? Itu pasti. Jadi nanti kami juga akan setelah pembuktian. Jadi pembuktian yang dilakukan oleh Citralem dalam hal ini turut tergugat satu. Surat pernyataan di bawah tangan yang ada tanda tangan daripada satu orang ahli waris yang nyata-nyata dia tidak pernah bertanda tangan dan dia bisa bertanda tangan tapi dibikin cap jempol. Itu dasar kami nanti melangkah kepada pidana. Karena apa? Alat bukti itu sudah dilakukan. Kalau kita berbicara pasal unsur 263 pemalsuan, itu kan diketahui setelah dia sudah menggunakan sebagai bukti. Kalau sebelum dia gunakan nanti bisa terbentur dengan pasal daluarsa. Kalau pidana kan 12 tahun, ya, artinya hapusnya masa penuntutan. Tetapi digunakan dalam pembuktian di persidangan, ya itulah mulai terhitung ya, Pak. Itulah untuk kita bisa melangkah untuk mengajukan pelaporan tentang pidana tentang pernyataan di bawah tangan.